Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Shorof untuk penerjemahan Bapak Dr. Zamzam Nurhuda SSMA HUM yang telah saya banyak ilmu serta pemahaman tentang bagaimana metode penerjemahan ilmu Shorof. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rida Prasetyawati dari kelas A semester 2 Prodi Tarjamah sedikit menjelaskan materi yang berjudul Isim wa ma yata'allaqu minhu. Saya harap kepada para audiens untuk memperhatikan dan menyimak penjelasan materi yang saya sampaikan hari ini agar dapat memahaminya dengan baik dan benar. Bermula dari pengertian isim. Isim menurut ilmu nahwu diartikan sebagai al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa lam tuqran bi zamani wada'an. Artinya, isim adalah kata yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak disertai dengan status waktu. Kemudian selanjutnya saya akan menyebutkan ciri-ciri isim. Yang pertama itu ada tanwin. Contoh dari kata rojulun. Kalimat rojulun merupakan isim. Cirinya dibaca tanwin pada harokat akhirnya. Pada setiap kalimat yang harokat akhirnya dibaca tanwin, baik fathatain, kasrotain maupun domatain, maka itu adalah isim. Yang kedua adanya alif lam. Contohnya al-maliku. Kalimat al-maliku merupakan isim. Cirinya diawali dengan alif lam. Setiap kalimat yang diawali dengan huruf alif lam, maka itu adalah isim. Selanjutnya yang ketiga itu didahului oleh harfu jar. Contohnya dari kalimat alal ardi. Kata al-ardu merupakan isim. Cirinya dimasuki harfu jar ala. Harfu jar merupakan harfu yang biasa memasuki kalimat isim. Mengapa dinamakan harfu jar? Karena isim yang sudah dimasuki oleh harfu ini yang Arabnya menjadi khofas. Lalu yang keempat itu didahului oleh ya nida, yaitu ya yang berfungsi untuk menyeru. Contohnya ya Muhammad. Kata Muhammad merupakan isim. Nah, selanjutnya itu kelima ada digunakan sebagai rangkaian idofah atau semacam kata majemuk. Contohnya kalamullahi. Kata kalamu dan Allah merupakan isim karena itu bisa dirangkaikan atau diidofahkan. Berdasarkan jumlah, isim dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada isim mufrad. Isim mufrad adalah kata tunggal. Contohnya bisa kita ambil dari kolamun dan kitabun. Kemudian ada lagi babun. Nah, itu adalah isim mufrad. Kemudian yang selanjutnya itu ada isim musanna. Isim musanna itu adalah kalimat isim yang mengandung 2 makna atau ganda. Seperti misalnya kolamani, artinya itu 2 buah pena. Lalu yang ketiga ada jamak, yaitu kalimat isim yang mengandung banyak makna, bertujuan untuk menyatakan jumlah yang lebih dari 3. Contohnya abwabun, aklamun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isim berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada isim muzakkar dan yang kedua itu ada isim muannas. Isim muzakkar secara bahasa memiliki arti laki-laki. Nah, secara istilah isim muzakkar adalah terminologi untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki. Semua nama manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung tak marbutoh itu adalah isim muzakkar. Contohnya untuk nama laki-laki adalah Muhammad, Ibrahim, Yusuf. Kemudian contoh nama laki-laki dalam bentuk benda itu ada kolamun, kitabun, saubun, dan semua nama benda yang tidak ada akhiran huruf tak marbutohnya. Itu merupakan bisa disebut dengan isim muzakkar. Kemudian yang kedua itu ada isim muannas. Isim muannas secara bahasa memiliki arti perempuan. Jadi isim muannas adalah istilah untuk semua isim yang masuk ke dalam jenis perempuan.
semua nama perempuan, dan isim-isim yang mengandung huruf ta marbutoh adalah isim mu'anas. Contohnya dalam nama-nama perempuan itu ada Aisyatun, Khadijatun, Fatimatun. Dan contoh dalam bentuk nama benda itu ada madrasatun, jami'atun, mimsahatun. Bisa kita lihat perbedaannya yang sangat mencolok antara isim muzakkar dan isim mu'anas. Jika isim muzakkar itu tidak ada tak marbuto di akhir kalimat, tetapi kalau isim mu'anas terdapat tak marbuto di akhir kalimatnya. Yang ketiga ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat merupakan isim yang menunjukkan makna khusus. Isim ma'rifat terdapat beberapa macam. Di antaranya yang pertama itu ada isim alam, contohnya itu ada Ibrahimu. Kemudian yang kedua ada isim yang terdapat alif lamnya, contohnya Al-Qur'anu. Selanjutnya isim domir, contohnya huwa, humahum, hiya, humahunna. Kemudian ada isim mausul, contohnya allazi, allazina, dan allati. Selanjutnya ada isim isyarah, contohnya hadza, hadhihi, dzalika, tilka, huna, hunaka. Kemudian rangkaian idhofah yang mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifat. Contohnya ada ma'hadul islami. Kemudian yang keempat ada isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan makna umum. Tanda dari isim nakirah yang paling mudah kita kenali itu adanya tanwin. Contohnya ada misbahun, maun, ardun, madrasatun. Lalu selanjutnya ada isim munsorif. Isim munsorif yaitu isim yang dapat menerima tanwin. Contohnya ada ainun dan masjidun. Kemudian yang keenam ada isim ghairul munsorif. Isim ghairul munsorif yaitu kalimat isim yang tidak bisa menerima tanwin. Jadi dia ini lawannya dari isim munsorif. Contohnya ada ahmaru, sayatinu, syukronu. Kemudian isim dilihat dari perubahan akhir kata, yakni ada mu'rab dan mabdi. Isim mu'rab yaitu isim yang dapat menerima perubahan i'rab, baik rafa', nasab maupun jar. Sedangkan isim mabni adalah isim yang di akhir katanya tidak dapat berubah meskipun kemasukan harfu jar atau amil nasab. Contoh isim mu'rab itu ada al-masjidu, dibaca rafa karena ada tanda doma di akhir kalimat. Selanjutnya ada fil masjidi, dibaca jer karena tanda kasroh di akhir kalimat. Kemudian ada innal masjida, dibaca nasab karena ada tanda fathah di akhir kalimat. Selanjutnya ada madrasatun, dibaca rofa, tandanya ada doma di akhir kalimat. Kemudian ada ila madrasatin, dibaca jer karena ada tanda kasroh di akhir kalimat. Kemudian contoh lainnya itu ada madrasatan, dibaca nasof karena ada tanda fathah. Lalu saya akan menjelaskan tentang isim mabni. Isim mabni yaitu isim yang tidak berubah i'rabnya meskipun kemasukan huruf jar atau amil-amil nawasi. Artinya i'rabnya kalimat isim tersebut tetap tidak berubah meskipun ada yang mempengaruhi. Contoh isim mabni itu ada kum, yaitu isim domir. Hukumnya mabni mahal rofa. Nah, terus ada bikum, dibaca jer karena masukkan harfu jar. Selanjutnya ada innakum, dibaca nasob karena kemasukan amil nasob. Lalu ada hada, itu adalah isim isyarah mahal rofa. Kemudian ada ala hadza, dibaca jar karena kemasukan harfu jar. Selanjutnya ada inna hadza, dibaca nasob karena kemasukan amil nasob. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan penjelasan dari awal hingga akhir. Isim adalah kata yang menunjukkan pada makna sendiri dan tidak disertai dengan status waktu. Ciri-ciri isim adalah tanwin, alif lam, harfu jar, ya nida, dan juga idhofah. Kemudian isim berdasarkan jumlah, di antaranya ada mufrad, musanna, serta jamak. Lalu isim berdasarkan jenisnya itu ada isim muzakkar, isim muannas, serta isim ma'rifat, juga ada isim nakirah, isim munsharif, isim ghairul munsharif. Lalu isim berdasarkan perubahan pada akhir kata, yakni ada isim mu'rab dan isim mabni.
Alhamdulillah selesai sudah penjelasan saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata, contoh penyebutan nama, juga dan gelar. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.